Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan dikabulkan segala hajat. Amin amin ya rabbal alamin. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit. Al-Muqit adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-40. Al-Muqit artinya Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keperluan pokok manusia, dan Dia pula lah yang menyampaikannya kepada manusia. Dalam arti yang lain, Al-Muqit adalah Allah yang maha memelihara dan memberikan kecukupan. Keperluan pokok manusia ada 3 macam: makanan, minuman, dan oksigen, yaitu udara untuk bernapas. Setelah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan yang 3 macam ini, makanan, minuman, oksigen, kemudian Dia pula yang menyampaikannya. Itulah Dia Al-Muqit. Dalam menyampaikan kebutuhan pokok, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan berbagai cara, yang kesemuanya tidak terlepas bahwa Dia Al-Muqit. Ada dengan cara yang normal, seperti yang dapat kita saksikan sehari-hari dalam kehidupan kita, dari mulai memasak sampai kita suap. Pada zahirnya kita yang menyampaikan makanan itu, padahal hakikatnya yang menyampaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Muqit. Dan ada lagi cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan makanan itu, yaitu dengan cara yang ganjil, tanpa diusahai sebelumnya, seperti yang terjadi pada Sayyidatul Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Sayyidah Maryam setiap hari makan dengan makanan yang telah terhidang, entah dari mana datangnya tidak diketahui orang. Ini jelas menunjukkan bahwa yang menyampaikan makanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah. Artinya, manakala Zakaria masuk ke mihrab Sayyidah Maryam, ia dapati di sisinya makanan. Lalu ia berkata, dari mana semua ini wahai Maryam? Jawab Maryam, semuanya ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga seperti yang terjadi pada Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Akbar. Beliau beratus-ratus hari tiada makan dan minum, padahal di dalam khalwatnya beliau tetap beribadah. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan makanan kepada hamba-hambanya tersebut, walaupun tanpa diketahui oleh siapapun asbabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan bahwa Dia yang menyampaikannya. Semenjak keluar dari rahim ibu kita ini sudah membawa catatan beberapa tahun umur kita hidup di dunia. Selama umur kita masih ada, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menyampaikan makanan, minuman, dan udara agar kita bisa bertahan hidup. Apabila kita sudah meyakini
bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan makanan, minuman, dan udara kepada kita, maka kita dituntut untuk menyikapi keimanan ini dengan satu akhlak, yaitu mensyukuri apa-apa yang telah sampai kepada kita. Orang yang pandai bersyukur, tandanya ia percaya kepada Al-Muqit, yang menciptakan dan menyampaikan makanan, minuman, dan udara kepada manusia. Bersyukur itu yaitu menggunakan kekuatan yang ada pada diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencapai keridhaannya. Sedangkan kekuatan itu bersumber dari makanan, minuman, dan udara yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Muqit. Makrifahnya kita kepada asma ini, jika benar-benar kita praktekkan, menjadikan kita seorang hamba yang pandai bersyukur. Tidak ada gunanya mengenal satu asma dari asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala jika tidak dipraktekkan atau diterapkan dalam kehidupan. Akhlak-akhlak yang lahir dari pengenalan inilah manfaat dari kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kekuatan yang ada di diri digunakan kepada hal-hal yang dilarang Allah atau tidak dibawa untuk taat kepada Allah, tandanya tidak bersyukur, dan berarti ia tidak meresapi makna dari asma Allah Al-Muqit ini. Ia tidak menerapkannya dalam kehidupan. Padahal tiap-tiap asma Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita satu akhlak. Dengan itu kita bisa ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik nama. Udara atau oksigen yang kita hirup, kita bernapas setiap saat sampai kepada kita dengan cuma-cuma tanpa harus membayar. Padahal jika dinilai dengan oksigen yang ada di rumah sakit, kita harus mengeluarkan miliaran rupiah dalam sehari hanya untuk bernapas. Bukan hanya makan dan minum yang disampaikan Al-Muqit kepada kita, kita sering tidak menyadari bahwa udara yang kita hirup, yang memang diciptakan untuk bernapas manusia, bukan ada dengan sendirinya atau secara kebetulan adanya. Siapa yang menciptakan udara dan yang menyampaikannya kepada kita? Yang menciptakan dan menyampaikan udara kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Muqit. Jika kita mau berpikir tentang sampainya kebutuhan, keperluan pokok yang tiga macam ini kepada kita, tentang bagaimana makanan mulai dari proses kejadiannya hingga sampai kepada kita, minuman yang berasal dari air hujan hingga sampai kepada kita, juga udara yang kita hirup yang selalu tersedia di mana saja kita berada. Jika kita sering memikirkan itu dan kita yakin bahwa yang menyampaikan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Muqit, maka kita akan banyak bersyukur atau berterima kasih kepada yang telah menyampaikannya kepada kita. Apabila kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyalahi janjinya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat kepada kalian, dan jika kalian ingkar, bahwasanya siksaku sangat pedih.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Muqit, Allah yang memelihara dan yang maha memberikan kecukupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.